Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan topik kita minggu lalu tentang statistik deskriptif. Kali ini saya akan meneruskan pembahasan mengenai statistik deskriptif, bagaimana kita menyajikan data secara grafis. Adapun jika dalam pertemuan minggu lalu Anda diajarkan bagaimana menyajikan data secara numerik untuk melihat kecenderungan pusatnya atau variabilitasnya, dan Anda perlu ingat lagi bahwa nanti bergantung dengan tipe data seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana menyajikan data dengan menggunakan grafis atau gambar. Perhatikan di sini ada beberapa contoh grafis, dan kalau secara intuitif ya kita lihat menarik kalau kita menyajikan data secara grafis, karena pada dasarnya orang lebih tertarik pada gambar daripada dia berupa suatu tulisan. Lalu sama halnya dengan saat menyajikan data, mendeskripsikan data secara numerik, menyajikan data secara grafis nanti juga bergantung dengan tipe data dan tujuan Anda. Ya, kegunaannya di sini ada 8 kegunaan. Misalkan untuk mendeteksi adanya error dalam data, lalu bisa mengenali pola data, kemudian mengeksplorasi hubungan antara variabel. Jadi jika Anda mengamati dua variabel, lalu Anda ingin mencari hubungan di antara keduanya, maka Anda bisa membuat grafis atau plot antara dua variabel itu untuk melihat pola hubungannya seperti apa, untuk menemukan fenomena baru atau mengkonfirmasi, menegasikan asumsi-asumsi. Ya, jadi nanti dalam kita di statistik inferensi pada saat kita membahas regresi linier itu nanti beberapa asumsi perlu dipenuhi. Cara membacanya kita dengan melihat pola grafis dari error, misalnya seperti itu. Kemudian untuk menilai kecukupan atau baik tidaknya kesesuaian model yang diperoleh, ingat pada saat pembahasan pendahuluan waktu itu kan saya berikan perbedaan ya antara probabilitas dan statistik ya. Kalau statistik itu kita berangkat dari suatu data, kemudian kita bikin modelnya. Nah, seperti itu. Nanti kalau kita sudah punya dugaan bahwa nanti kira-kira modelnya akan berbentuk seperti lonceng. Nah, data yang kita punyai itu bisa kita gambarkan untuk melihat apakah sesuai tidak dengan bentuk lonceng yang kita prediksi akan seperti itu. Lalu ketujuh, misalkan menyarankan tindakan perbaikan. Bisa dari data nomor 6 tadi, oh ternyata saya inginnya seperti lonceng atau simetris ya, bayangkan lonceng atau gunung. Kemudian ternyata datanya kok mencong. Nah, lalu bagaimana ini mencong? Pengertian mencong atau skew sudah saya berikan ya minggu lalu pada saat membahas statistik deskriptif secara numerik. Anda perhatikan kan mencong kiri, mencong kanan. Nah, padahal Anda menginginkan dia berbentuk seperti simetris. Apa yang perlu dilakukan? Seperti itu. Kemudian dan ke-8 meningkatkan analisis numerik secara umum. Oke, nah untuk menggambarkan data secara grafis, perlu kita ketahui tujuannya itu apa dulu. Jika Anda ingin menunjukkan suatu hubungan, seperti tadi antara dua variabel, maka Anda bisa menggunakan scatter plot. Scatter plot sendiri seperti ini ya, bisa juga kalau 3 variabel bisa menggunakan scatter plot model bubble size. Lalu jika Anda ingin menunjukkan perbandingan, nah perbandingan, maka perbandingannya di antara item-item tersebut bisa menggunakan ini bar chart, diagram batang ya. Jadi ini semacam bar chart, kemudian ini bar chart yang dihorizontalkan. Nah, ini untuk beberapa kategori. Ini tidak perlu dihafal. Nanti
kalau Anda terbiasa mengolah data, nanti lama-lama Anda akan punya membangun awareness dan kepekaan lah bahwa seharusnya saya menggunakan data ini dan sebagainya. Dan seterusnya ya, jadi bisa juga menggunakan line chart. Kalau ini overtime ya, overtime itu berarti ada kurun waktu tertentu. Nah, lalu untuk menunjukkan distribusi, jadi tadi seperti apa, menunjukkan model ini ya, mungkin kalau di nomor 6 ini misalkan, sesuai dengan model yang kita prediksi atau tidak, maka bisa menggunakan histogram, bisa menggunakan line, atau juga scatter plot, bergantung juga dengan banyaknya variabel yang kita tinjau. Lalu untuk menunjukkan komposisi, kita menggunakan bar chart pada umumnya hanya ditumpuk. Bisa ditumpuk seperti ini, bisa juga ini kalau seiring dengan perubahan waktu, namun jika statis bisa menggunakan pie chart, waterfall chart, dan sebagainya. Namun secara umum, untuk Anda sebagai mahasiswa ini ya, minimal itu Anda bisa memahami yang dasar-dasar grafisnya. Jadi tidak perlu yang rumit-rumit, yang dasar saja dulu. Yang akan saya sampaikan nih yang lazim digunakan di dalam menggambarkan data secara deskriptif yang lazim digunakan mahasiswa pada umumnya, yaitu ada 8. Mulai dari pie chart, bar chart, dot plot, box plot, stem leaf plot, histogram, scatter plot, dan line graph. Oke. Pie chart ini digunakan untuk menggambarkan proporsi variabel kualitatif atau kategori. Jadi kalau datanya kualitatif, kategori, Anda perlu ya, karena kemarin pada saat kuis, saya lihat itu masih banyak kesalahan. Ya, di situ membedakan jenis variabel. Kalau variabel kategori, dengan kategorinya tidak terlalu banyak, maka cocok menggunakan pie chart. Dan tentu saja tidak tepat kalau digunakan untuk menggambarkan variabel kontinu. Ini dibagi menjadi masing-masing bagian yang masing-masing berhubungan dengan setiap kategori. Oke. Nah, kalau di jumlah, karena ini proporsi ya, jika Anda menggunakan persentase, maka satu lingkaran ini tentu saja di jumlah harus 100%. 44 tambah 31 ditambah 6 dan tambah 19% sama dengan 100%. Kemudian bar chart. Bar chart ini ada 2, dan ini cukup mudah dibuat menggunakan Excel, juga pie chart. Jadi grafik yang saya sampaikan ini tidak rumit ya. Anda bisa menggunakan Excel untuk membuatnya. Lalu dia juga digunakan untuk menggambarkan variabel kualitatif. Oke. Nah, misalkan distribusi frekuensi tingkat pendidikan. Di sini tidak tamat SD sampai perguruan tinggi, ada frekuensinya. Tidak dalam bentuk persentase ya, di sini presentasinya. Jika kita bikin diagram batang atau bar chart berdasarkan frekuensi, maka bentuknya seperti ini. Anda juga bisa membentuk dia dalam bentuk persentase, Anda ubah saja tadi 697, kalau dalam persentase dibagi dengan total semua observasi tadi berapa. Kita pindahkan ke bentuk persentase. Nah, dari sini kita melihat adanya bahwa dari sampel yang kita miliki, itu secara grafis, andaikan ini saya hilangkan angka-angkanya, maka secara grafis kita tahu bahwa sebagian besar itu adalah lulusan SMA. Dan hanya sedikit yang tidak tamat yang perguruan tinggi. Karakteristik sampel yang kita miliki. Adapun jika kita ingin membuat dalam bentuk pie chart, juga bisa, hasilnya seperti ini. Saya ini di sini saya berikan angka-angka. Saya berikan berupa angka, tetapi sebenarnya dari konsep desain nanti sebaiknya Anda rapikan lagi ya. Ini saya tidak terlalu bagus tampilannya, tapi saya berikan angka supaya tahu persentasenya berapa. Sini perguruan tinggi 8%, diwarnai dengan warna biru muda, kemudian SD, tidak tamat SD biru tua, kemudian SD, warna merah, dan seterusnya. Dalam kasus ini, pie chart bisa digunakan, tetapi sayangnya pemilihan warnanya ini kurang pas ya, karena ini biru dan biru berdekatan, misalnya seperti itu. Silahkan nanti didesain sendiri untuk tampilannya, tapi pada prinsipnya bisa digunakan.
Namun kalau menurut saya, pandangan saya lebih cocok menggunakan bar chart karena kategorinya lebih dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kategori. Mulai kalau kita bikin pie chart itu mulai agak kesusahan kita melihat. Lalu yang ketiga, dot plot. Grafik yang paling sederhana, cocok untuk data kecil, misalkan di bawah 100. Nanti akan saya tunjukkan. Lalu box plot, untuk menunjukkan frekuensi atau proporsi suatu variabel kategori dalam setiap kategori, dan dia akan digunakan untuk menekankan adanya outlier atau pencilan. Sudah saya singgung ya minggu lalu bahwa outlier ini adalah suatu yang mencil, keluar data yang tidak lazim, yang dia keluar dari kumpulannya, berbeda jauh dari kecenderungan kumpulannya seperti apa. Bisa Anda perhatikan di sini contoh data pendapatan per orang dengan harapan hidup. Nah, di sini ada data negara mulai dari Afghanistan hingga Zimbabwe. Lalu, tiap negara, ini data tahun 2012, tentu saja sudah diupdate. Kalau mau lihat update-nya ada di gapminder.com. Jadi data real yang saya ambil dari results ini, di Afghanistan pada tahun 2012, pendapatan per orang 1.359 US dollar 57 dan usia harapan hidupnya 60 tahun sekian. Adapun di Zimbabwe 545, sangat kecil ya pendapatan per kapitanya, kemudian life expectancy-nya atau usia harapan hidupnya 58 tahun. Titik-titik ini menunjukkan negaranya ada banyak, ada sekitar 160 atau mungkin bahkan 200 yang terakhir itu data terakhir. Ini menunjukkan bahwa ini bersambung terus. Nah, data itu, ini adalah dot plot. Kita kumpulkan. Ini saya tidak tahu ini negara mana. Nah, saya ingin melihat kecenderungan dari grafis bahwa rata-rata usia harapan hidup, ini life expectancy ya, atau usia harapan hidup, itu negara-negara di dunia itu kira-kira harapan hidupnya berapa. Anda perhatikan di sini, ada 2 negara yang usia harapan hidupnya itu jauh di bawah 50 tahun. Tapi secara umum, sebagian besar orang di dunia, negara-negara di dunia, itu usia harapan hidupnya di atas 70 tahun. Nah, sedangkan hanya sedikit yang di bawah 50 tahun, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 negara dan seterusnya. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa nenek moyang kita saat ini lebih sehat daripada kita, nenek moyang kita dulu lebih sehat daripada kita saat ini, itu adalah hoax. Karena secara statistik, orang sekarang itu lebih tua meninggalnya dibandingkan orang zaman dahulu. Kalau Anda buka di gapminder.com, Anda akan menemui orang-orang usia harapan hidup sebelum tahun 1900 itu rata-rata di bawah 50 tahun seluruh dunia. Bahkan Jepang itu tidak sampai mencapai 60 tahun. Sedangkan usia harapan hidup orang bangsa Jepang saat ini itu di atas 80 tahun. Nah, box plot, tadi dot plot ya, box plot berarti gambarnya seperti ini, bentuknya box kotak. Nah, ini kalau Anda menggunakan software R ya, R, nah, itu bentuknya miring, dia berbentuk horizontal. Tapi kalau Anda menggunakan SPSS, software pengolah data SPSS, maka dia akan terbalik, maksudnya berbentuk vertikal, seperti itu. Adapun tadi kan ada 2 data ya, pertama usia harapan hidup, kemudian yang kedua adalah pendapatan per tahun. Oke. Nah, kita bandingkan kalau tadi usia harapan hidup, sebagian besar negara-negara di dunia harapan hidupnya di atas 70 tahun. Ya, sebagian besar. Ini menunjukkan median, garis tebal ini, menunjukkan median. Tengahnya ada di sini. Kita perhatikan, wajar ya, tengahnya ada di sini. Kalau ini datanya ada berapa, saya nggak hitung titik-titiknya, ini adalah jumlah seluruh negara di dunia pada tahun 2012 yang jadi pengamatan. Nah, berarti memang benar ini kan mencong kiri. Kalau mencong kiri kan medianya di sebelah kanan. Nah, sedangkan kebalikannya untuk pendapatan per kapita itu sebagian besar orang negara-negara di dunia itu memiliki pendapatan per kapita cukup rendah. Namun ada negara-negara lain yang dia sangat makmur. Tidak banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Dan yang paling tinggi itu adalah Qatar, China, Makau ya, kemudian Luxembourg. Karena China ini dibagi jadi beberapa
dibedakan untuk kategori negara. Nanti dia dibedakan menjadi Hong Kong, kemudian Macau, lalu China daratan atau Tiongkoknya sendiri, kemudian mungkin Taiwan. Ya, saya nggak tahu Taiwan, jadi termasuk bagian dari China. Ya. Dan untuk negara yang tadi usia harapan hidupnya sangat rendah adalah Botswana dan Sierra Leone. Wajar, negara-negara Afrika pada umumnya usia harapan hidupnya rendah karena faktor iklim dan juga perang saudara yang banyak terjadi di sana. Oke. Lalu yang kelima adalah stem leaf plot, diagram tangkai daun, dan keenam adalah histogram. Saya tunjukkan sebentar lagi. Misal ya, stem leaf plot itu, jadi kita akan membuat suatu grafik atau penggambaran plot data, kita bikin dia ada yang menjadi batang dan ada yang menjadi daun. Tinjau misalkan ada sampel data usia aki mobil. Di sini ada 40 data, mulai dari 2,2 pojok kiri ini hingga 3,5. Yang paling rendah berapa ini? 1,6. Paling tinggi 4,7 ya, 4,7. Nah, caranya bagaimana? Nah, bagilah setiap pengamatan dalam sekumpulan data dalam dua bagian. Mana yang menjadi tangkai atau batang, mana yang menjadi leaf atau daun. Digit pertama usia aki mobil, jadi digitnya pertama, misalkan tadi 1,6. Nah, angka 1 itu menjadi stem. Nah, digit yang berada di sebelah kiri. Dan yang kedua disebut dengan leaf, daun. Lalu kita daftar seluruh stem dalam urutan sebuah kolom, diawali dengan stem terkecil dan berakhir dengan yang terbesar, secara lengkap begini. Jadi kan tadi 1,6, ada yang 1,9. Berapa kali muncul? Kalau Anda perhatikan tadi datanya, dia cuma 2 kali muncul ya, yang di bawah 2 itu kan 1,6 1 kali, kemudian 1,9. Jadi hanya 2 kali muncul. Berarti frekuensi kemunculan yang digit pertamanya 1 itu ada 2. Lalu kemunculan yang digit pertamanya 2 itu ada 5. Adapun yang muncul dengan digit pertama 3 itu ada 25 dan 4 itu ada 8. Nah, kasus di atas hanya terdiri dari 4 stem. Karena cuma 4 stem, kita belum tahu distribusinya bentuknya apa, masih kurang jelas. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kita tambahkan lagi stem. Kita selipkan di situ ya, kita tambahkan lagi. Caranya bagaimana? Anda bisa baca di sini, oke. Mana yang dia kurang, jadi mana yang di leaf-nya itu 0, 1, 2, 3, 4 itu masuk 2 bawah, maksudnya 2 yang stemnya itu 2, yang stemnya 2, kemudian leaf-nya 0, 1, 2, 3, 4 kita jadikan satu kelompok. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9 kita jadikan dengan satu kelompok sendiri. Nah, sehingga nanti angka 2 itu muncul 2 kali. Begitu pula dengan 3. Kalau 1 nggak usah, karena dia cuma ada 2 frekuensi, jadi tidak bermakna ya. Seperti ini ya. Jadi 3 yang dia mulai 0 sampai 4, dia muncul berapa kali? 15 kali. Adapun 3 yang digit belakangnya 5 sampai 9 muncul berapa kali? 10 kali. Nah, dengan demikian kita bisa melihat. Sini mulai tergambarkan distribusinya. Anda bisa lihat juga di YouTube ya. Nanti silahkan diklik link ini untuk tahu bagaimana kita menyusun stem. Nah, yang keenam tadi adalah menyusun histogram. Ini penting. Meskipun begini, secara manual Anda sudah jarang kemungkinan Anda menyusun histogram. Software atau bahkan Excel yang versi 2016 ke atas setahu saya, itu sudah bisa menyusun histogram. Tapi akan saya berikan konsep menghitungnya. Intinya begini, Anda punya data, Anda urutkan dari terkecil sampai terbesar. Misalkan data AKI tadi, terkecil 1,6, terbesar 4,7. Ada rentang range-nya, jangkauan. Anda ingat lagi saat membahas ukuran
variabilitas. Salah satunya menggunakan range. Lalu range itu kita akan bagi menjadi kelas. Jadi data-data itu kita kumpulkan, kita bagi menjadi kelompok-kelompok atau kelas-kelas. Nah, banyaknya kelas itu ada rumusnya atau bergantung kebutuhan juga. Nah, misalkan antara 5 sampai 20 kelas. Kalau menggunakan rumus ini ya, N ini banyaknya data. Atau kalau menggunakan rule of thumb, ya secara gampangnya kalau datanya itu nanti kurang dari 25, ya Anda bagi jadi 5 atau 6, 25 sampai 57 atau 12, dan seterusnya. Setiap kelas itu nanti ada batas bawah dan ada batas atas. Nah, ada tipsnya di sini. Meskipun nanti secara aplikasi Anda sudah kecil sekali kemungkinan menyusun histogram secara manual. Tapi pada saat saya kuliah dulu, tahun 9, masih di bawah tahun 2000, itu memang harus menggunakan itu karena software belum banyak tersedia. Jadi tadi ada 40 data AKI kan, nah, kita akan bagi menjadi 7 kelas. Kita putuskan bagi 7 kelas, sehingga nanti lebar kelasnya itu 0,44, 3,1 tadi dari data terbesar dikurangi data terkecil. Lebar kelasnya kita jumlah kelasnya, banyak kelasnya kita putuskan 7. 8 boleh saja. Berarti nanti 3,1 bagi 8 kalau Anda menginginkan 8. Nah, sehingga lebar kelasnya 0,44. Setiap kelas lebarnya 0,4. Perhatikan ya, dari 1,5 sampai 1,9 dan sebagainya. Oke. Nah, titik tengah kelasnya ini untuk menyusun interval kelas kecil, batas bawah bagaimana, batas atas seperti apa, Anda bisa lihat di buku saya. Silakan dibuka buku saya di topik statistik deskriptif. Di situ ada cara menentukan interval kelas untuk batas bawah, mengapa 1,5 dan mengapa 1,9. Oke. Nah, sehingga dari sini kita tahu data yang masuk antara 1,5 sampai 1,9 ada frekuensi kelasnya 2. Benar kan? Tadi kan 1,6 dan 1,9 data AKI. Kemudian antara 2,0 sampai 2,4 ada 1 dan seterusnya sehingga dijumlah 40. Lalu ada ini frekuensi kelas, kemudian ini frekuensi kelas relatif. Jadi 0,2 dibagi 40, 0,05, 1 dibagi 40 dan seterusnya menghasilkan frekuensi kelas relatif. Nah, ini adalah histogram ya. Jadi ini histogram. Terkadang kita kalau mau menunjukkan ingin menunjukkan pola tertentu, ini bentuknya tadi saya sudah kemukakan apakah kita tertarik untuk mengetahui bahwa itu nanti akan distribusi modelnya bentuknya seperti lonceng atau gunung ya, seperti ini. Kita bisa software itu bisa mengeluarkan kurva. Atau kalau enggak kita misalkan tanpa kurva pun kita juga menunjukkan oh iya deh ini ya mirip-mirip dikit lah, kalau ini mungkin di sini agak melengkung sedikit, nggak mulus seperti kurva. Nah, ini perhatiannya ini 1,7 tadi titik tengahnya 2,2. Dideskripsikan oleh software. Oke. Nah, kita kembali ke data usia harapan hidup dan pendapatan per kapita. Jika dibikin histogram, maka usia harapan hidup tadi mencong kiri. Ya, karena tadi memang orang hidup rata-rata di negara di dunia lebih dari 70 tahun. Sebaliknya, untuk pendapatan per person, dia akan mencong kanan. Hanya sedikit sekali negara-negara di dunia yang memiliki pendapatan cukup tinggi. Sebagian besar negara-negara di dunia, penduduknya memiliki pendapatan rendah. Tadi ya, ini simetris. Nah, kalau kita ngeplot menggunakan histogram, itu tadi kita bisa mengetahui kecenderungan datanya seperti apa. Nanti kalau datanya unimodal itu berarti modalitas bergantung, modalitas berarti di sini puncaknya muncul 1 kali. Bimodal dia muncul 2 kali puncak. Uniform ini nggak ada puncak, hampir seragam. Namanya uniform, seragam ya. Kemudian multimodal beberapa kali muncul puncak. Tapi ada saat di mana dia di bawah. Nah, kegunaannya apa? Ya nanti Anda akan bisa menggunakan statistik yang tepat berdasarkan plot data histogram ini. Nah, tadi dikatakan kan
Anda menentukan banyak kelas berapa. Bisa menggunakan rumus, bisa menggunakan rule of thumb. Misalkan tadi datanya kurang dari 25 gitu, kita bagi kelasnya menjadi 5 atau 6 kelas. Nah, perbedaannya apa Anda bandingkan? Kalau ada data, kemudian kita bagi kelasnya terlalu kecil, maka kita nggak bisa lihat polanya seperti apa. Tapi kalau terlalu rapat juga kurang bagus. Sehingga ukuran bin atau kelas itu berpengaruh juga dalam menggambarkan pola. Nah, apa hubungan histogram dengan box plot? Berhubungan erat. Box plot untuk data LabVIEW yang ada di layar, Anda perhatikan karena dia mencong kiri, berarti ada beberapa data ini outlier yang dia keluar dari kelazimannya. Nih, mediannya ini ya. Simetris itu berarti memang ada beberapa yang keluar. Ini kan outliernya ini. Seperti itu. Kemudian, adapun mencong kanan sebaiknya outliernya ada di sebelah kanan. Jadi kalau Anda menggunakan box plot, Anda juga bisa menggambarkan data itu secara histogram nanti bentuknya seperti apa dan sebagainya. Nah, Anda perhatikan tadi kalau data usia harapan hidup kan mencong kiri, medianya lebih besar daripada minnya. Nah, medianya kan yang oranye ini. Nah, kita bikin box plotnya. Sebaliknya untuk income per person mencong kanan, berarti medianya di sebelah kiri dari nilai ratanya. Jadi di dunia ini rata-rata masih mendekati $20.000 per tahun, sedangkan namun nilai tengah berarti kalau diurutkan dari banyaknya negara itu jauh di bawah mungkin 10.000 dan sebagainya. Yang ketujuh ada scatter plot. Scatter plot itu untuk menunjukkan pola hubungan antara dua variabel kontinu. Jadi nggak bisa untuk kategori. Variabelnya kontinu. Ya, apa variabel kontinu? Saya ingatkan lagi, variabel dibagi menjadi dua, numerik dan kategori. Numerik dibagi menjadi dua, discrete dan kontinu. Kontinu dihasilkan dari mengukur. Anda melakukan pengukuran, gampangnya bisa menggunakan belakangnya bisa dikasih koma lah. Mudahnya seperti itu. Dan tidak ada pengamatan nilai 0 Anda misalnya ya dia dihasilkan dari pengukuran. Kalau discrete dihasilkan dari membilang, tidak ada pecahan seperti itu. Misalnya di sini ada hubungan antara berat dalam ton dengan horsepower, kekuatan dalam kuda ya, kekuatan kuda horsepower. Biasanya mobil kan ada atau horsepower kuat, dihitung dengan horsepower. Ini ada hubungannya enggak? Kalau kita plot, misalnya gini, untuk horsepower 80, berat dalam ton, saya nggak tahu ini data apa ya, saya cuma ambil dari internet, ini perkiraan berat dalam tonnya 2. Nah, berarti ada. Nah, karena kita sudah plot antara dua variabel, oh kita punya bayangan bahwa nanti ini hubungannya linier. Bisa kita tarik suatu garis, ya, satu garis dengan kemiringan tertentu, yang dia bisa menggambarkan hubungan antara horsepower dengan weight index. Kemudian yang ke-8, line graphs, ini digunakan untuk menggambarkan satu variabel menurut runtun waktu. Seperti itu ya. Misalkan dari Oktober 2019 hingga Juni, Anda mau lihat, ini biasanya banyak digunakan untuk marketing, tapi juga apapun bisa sih, cuma pada umumnya kita lihat untuk menunjukkan perubahan nilai variabel tersebut seiring dengan perjalanan waktu. Nah, ini scatter plot ya. Tadi, misalkan tadi kembali lagi ke kasus pendapatan per kapita dengan life expectancy, dengan usia harapan hidup. Nah, kalau kita plot kedua-duanya, Anda lihat hubungannya. Kalau tadi ini hubungannya bisa kita tarik garis. Saya akan tunjukkan pada Anda. Ya, kita bisa bikin dia satu garis. Meskipun mungkin saya jelek gambarnya, bisa kita tarik satu garis. Kira-kira seperti itu. Namun, kalau ini kita nggak bisa mau bikin garis gimana? Garis gini dah. Garis gini. Bagus. Garis gini banyak yang keluar dari jalur garisnya. Sehingga untuk menggambarkan hubungan antara usia harapan hidup dengan income per person bukan garis hubungannya yang lebih tepat. Dia lebih tepatnya adalah dalam bentuk
Nah, Anda perhatikan di sini dia ternyata bentuknya kurva. Ya, mungkin kurva tertentu yang jelas bukan garis, tidak cocok. Saya memiliki ilustrasi yang sangat terkenal di bidang statistik untuk plot grafik, namanya Anscombe Quartet. Mengapa kita wajib untuk ngeplot? Kalau Anda ingin mencari hubungan antara dua variabel kontinu, maka wajib itu untuk plot dulu variabelnya. Perhatikan, kalau Anda nggak plot, akan ada kesalahan cukup fatal. Perhatikan di sini ada 4 set data. Kalau Anda berpatokan dengan melakukan statistik deskriptif dengan penggambaran secara numerik, berarti nanti Anda akan melihat dari rata-rata kan, secara umum ya, rata-rata, kemudian dengan standar deviasi. Anda perhatikan, di sini rata-ratanya sama semua, 9,999, standar deviasinya 3,32 dan seterusnya. Anda perhatikan. Nah, 4 set data ini yang terdiri dari variabel X dan Y memiliki rataan dan standar deviasi yang sama. Kalau Anda melaporkannya hanya sekedar dalam bentuk numerik, maka nanti akan ada kesalahan fatal. Mari kita lihat. Nah, tetapi jika kita plot, Anda perhatikan, jika kita plot, misalnya set data pertama, X, Y, nah ini. Oke, nah ini bisa kita gambarkan dalam bentuk garis, karena ini ada 1, 2, 3, 4 yang mungkin agak terlalu jauh jaraknya dari garis. Tetapi kalau kita lihat untuk set data kedua, tidak cocok kalau kita akan gambarkan model tersebut menjadi suatu garis linier. Karena jika diplot, dia akan berbentuk seperti kurva. Adapun untuk data ketiga, bisa saja, namun ada satu yang dia jauh sekali dari garis menjadi outlier, dan akan sangat parah ini di set data keempat, karena ternyata hampir semua data itu berkumpul, nah, dia sama ya hubungannya, apapun bagaimanapun nilai hubungan X-nya ya, X dengan Y-nya ini, Y-nya tidak berubah. Y-nya berubah untuk nilai X yang tetap, tetapi hanya ada satu yang dia mencil dari pola data secara umum. Nah, yang perlu diketahui juga bahwa Anda harus tahu menggambarkan data secara grafis memang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga tidak semua itu cocok. Meskipun data kategori kualitatif, tidak semua cocok digambarkan dengan menggunakan pie chart. Nah, misalkan contoh seperti ini. Ini ada negara bagian di Amerika. Alih-alih Anda tercerahkan, kalau melihat seperti ini, justru kita pusing. Lebih cocok kalau digambarkan dalam bentuk yang lain, tidak pie chart, bar chart mungkin, atau kita ambil yang penting saja, mungkin akan menjadi fokus dari pembicaraan kita. Misalkan dari sekian puluh negara bagian ini, mungkin concern kita adalah pada yang nilai yang terendah atau tertinggi yang akan menjadi topik tujuan kita presentasi, itu yang kita tekankan. Yang lain bisa jadi tidak perlu ditampilkan. Makanya itu memang memerlukan state of art, yang membutuhkan seni, membutuhkan selain skill juga membutuhkan seni juga. Oke, nah skalanya juga menggunakan skala tidak tepat. Ini artinya begini, Anda ada beberapa data yang sebaiknya dia dimulai dari 0. Misalnya X-nya mulai dari 0, Y-nya mulai dari 0. Tapi ada juga menggambarkan data yang misalkan untuk Y. Untuk Y-nya itu ternyata nilainya dia startnya dari 1000. Ya Anda 1000, kemudian habis itu dia increment 1200, 1400. Ya Anda bisa saja dalam hal ini Anda tidak perlu memulai skalanya Y-nya dari 0. Memang butuh keterampilan. Seperti ini juga berdasarkan prinsip desain yang saya pelajari, bahwa sebisa mungkin jangan menggunakan 3 dimensi. Kecuali audiens Anda itu spesifik dan memang kita akan bicara khusus, misalkan berbicara topik yang sangat spesifik yang semua audiensnya memahami. Kalau audiensnya itu umum atau bukan orang yang sangat memahami tentang teknis, maka kita akan menggunakan grafik-grafik yang secara umum seperti bar chart, pie chart, asal kategorinya tidak terlalu banyak, dan
sebagainya ya. Tapi hindari menggunakan grafik 3 dimensi. Oke, nah sebagai tugas ini saya minta Anda mengerjakan 3 soal ini. Oke, materinya Anda bisa cek juga di Google Classroom, sudah saya berikan ya. Anda kerjakan, kemudian Anda kumpulkan minggu depan. Ini tugas individu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.